Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Dwi Wardana dengan NIM 203307015 dari kelas 4B. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas UAS Cloud Computing. Untuk soal pertama, jelaskan menurut pendapat Anda pengertian virtual machine serta berikan contoh jenis virtual machine. Singkatnya, virtual machine adalah program perangkat lunak atau sistem operasi virtual yang bisa digunakan pada sebuah perangkat keras bersamaan dengan OS asli perangkat tersebut. Fungsi utama virtual machine adalah untuk melakukan tugas-tugas yang tidak bisa dilakukan pada sistem operasi asli perangkat. Dengan virtual machine, Anda dapat menjalankan aplikasi, program maupun skrip pada perangkat tersebut secara virtual seperti layaknya menggunakan perangkat yang berbeda. Berikutnya, jelaskan menurut pendapat Anda pengertian dan istilah Docker. Docker sendiri adalah aplikasi untuk menyatukan berbagai file software dan pendukungnya dalam sebuah wadah atau disebut kontainer agar memudahkan proses pengembangan software. Dalam pengembangan aplikasi, developer melakukan virtualisasi di server agar aplikasi bisa berjalan di berbagai platform dengan konfigurasi hardware yang berbeda-beda. Docker juga mempunyai fungsi yang bermanfaat pada pengembangan aplikasi. Yang pertama, mempermudah pengembangan aplikasi. Kedua, menyederhanakan konfigurasi. Ketiga, memudahkan pengembangan kode pipeline. 4, bisa digunakan untuk debugging. 5, mendukung multitenancy. 6, sumber daya dengan cepat. Berikutnya untuk soal ketiga, jelaskan perbedaan kontainer dengan virtual machine. Perbedaan virtual machine dan kontainer. Virtual machine atau VM adalah emulasi dari sistem komputer melalui penggunaan VM, resource hardware dari satu hardware fisik menjadi beberapa sistem komputer. Sederhananya, virtual machine dapat membuat beberapa virtual dalam satu mesin server. Kemudian, kontainer adalah sistem yang terisolasi atau bisa dikatakan menjalankan aplikasi yang dapat menjalankan sistem operasi kernel tanpa memerlukan virtual machine, sehingga setiap kontainer memiliki proses yang terisolasi sendiri-sendiri sehingga tidak mengganggu host OS atau kontainer lain. VM dan kontainer sebenarnya sama-sama berjalan pada teknologi virtualisasi, namun tetap ada perbedaan di antara keduanya. Meski ada beberapa perbedaan virtual machine dan kontainer, namun kedua teknologi ini tetap dibutuhkan oleh masing-masing pengguna sesuai kebutuhan mereka. VM seringkali digunakan untuk kebutuhan hosting, sedangkan kontainer dibutuhkan untuk developer yang ingin melakukan deploy aplikasi. Berikutnya yaitu apa yang dimaksud dari perintah Docker di bawah ini. Di sini menggunakan Kali Linux.
Pertama-tama masuk pada CMD. Kemudian perintah pertama sudo user root. Langkah pertama membuka CMD, kemudian masukkan sudo su. Perintah pertama tadi yaitu sudo usermod min ag docker $user. Perintah ini digunakan untuk komen pada docker tanpa melakukan sudo. Kemudian docker version untuk melihat versi docker. Kemudian docker search untuk melihat apakah ada image dalam
pnm docker, dan hasilnya kosong jika dicoba pada Kali Linux atau Ubuntu. Maka akan memunculkan beberapa image yang ada di dalamnya. Ada perintah docker pull php .2.7.2 min fvm min alpin digunakan untuk mendownload file image yang akan digunakan pada Docker Hub. Di sini library
PHP 7.2 sudah terdownload. Selanjutnya yaitu untuk menampilkan file image yang sudah di-download di dalam Docker dapat digunakan dengan perintah docker image. Di sini ada beberapa repository di dalamnya, dan ini PHP 7.2 yang sudah terdownload tadi. Selanjutnya, jika kita telah berhasil membuat portainer di dalam Docker, kita dapat mengeceknya melalui perintah docker ps. Pertama masuk dalam Promox, melakukan root, langkah pertama mengaktifkan nested virtualization. Untuk mengaktifkan nested virtualization, langkah pertama adalah memverifikasi prosesor yang kita gunakan dengan perintah cat/sys/modul/kvm. Untuk Intel yang saya gunakan Pointel. Gak mau tak crop. Apa cok? Untuk prosesor yang saya gunakan di sini menggunakan prosesor Intel i7. Kemudian slash parameters slash nested, kemudian enter. Di sini muncul huruf Y yang bertanda sudah aktif, dan untuk selanjutnya untuk mengaktifkan nested sendiri yaitu menggunakan perintah echo option kvm Intel nested min y /etc modprop kvm /intel, lalu enter, dan dipastikan di sini sudah aktif. Untuk mengeceknya cukup melakukan chat /sys/modul/kvm _intel/parameters/nested. Berikutnya yaitu perintah untuk melakukan reload kernel kvm. Untuk memuat atau mereload kernel kvm bisa menggunakan perintah drop min r intel _a kvm intel.
berikutnya yaitu mengubah nama hostname dengan perintah hostname ctl set hostname. Di sini kita ganti dengan nama proxmox 2.pnm.ac.id, lalu enter. Untuk melihat verifikasi perubahan cukup dengan hostname ctl lalu enter, dan nama hostname sudah berubah. Kemudian kita logout, bar. Penutupannya enak. Yo. Ya terakhir ganti jeneng ya.